Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita, dan pada bab maghrib ini tema kita tentang apa yang kita lakukan setelah Ramadan. Karena kita baru saja meninggalkan bulan yang suci. Sekitar 2 minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan, yaitu bulan suci Ramadan, bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dengan ibadah, yang difirmankan oleh Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai hidayah untuk manusia dan keterangan, dan juga sebagai pembeda. Di mana di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ibadah yang luar biasa agung, itu puasa Ramadan. Dan kalau kita perhatikan di bulan Ramadan, sebetulnya bulan Ramadan itu adalah pendidikan dari Allah, di mana Allah mendidik kita dengan berbagai macam amalan-amalan yang luar biasa. Apa yang kita harapkan dari bulan Ramadan? Mengapa Allah mensyariatkan puasa Ramadan? Pasti karena untuk maslahat yang sangat besar sekali. Maslahat itu untuk kita semua, karena Allah tidak membutuhkan puasa kita, Allah tidak membutuhkan amalan soleh kita, Allah tidak membutuhkan ketaatan kita. Justru yang butuh kepada ketaatan kita, amalan soleh kita adalah kita sendiri. Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka perbuatan baik itu buat kalian, dan bila kalian berbuat buruk, maka perbuatan buruk itu pun buat kalian. Sama sekali tidak memberikan manfaat. Ketaatan kita tidak memberikan manfaat untuk Allah. Kemaksiatan kita pun tidak memberikan kerugian untuk Allah sedikit pun juga. Semua untuk kita, semua untuk kebaikan kita, untuk maslahat kita. Maka kita puasa Ramadan tiada lain adalah agar ada sebuah tujuan yang agung yang diinginkan dari itu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar apa? Agar kalian bertakwa. Pokoknya inilah tujuan daripada puasa, agar kalian bertakwa. Bulan Ramadan adalah bulan pembiasaan ketaatan. Kita dibiasakan untuk puasa setiap hari. Kita dibiasakan untuk sholat tarawih setiap malam. Kita dibiasakan untuk berbuat taat. Dan ini sebuah kebiasaan yang luar biasa indah dalam kehidupan. Karena ya akhi, seseorang biasanya meninggal di atas kebiasaannya. Orang yang membiasakan keburukan, ia akan meninggal di atas keburukan. Sebaliknya orang yang membiasakan kebaikan, ia akan insya Allah meninggal di atas kebaikan. Maka seakan dengan adanya bulan Ramadan, Allah ingin supaya kita terbiasa di atas kebaikan. Puasa adalah merupakan bulan penempaan jiwa, agar kita mau bersabar. Dengan puasa Allah ingin menumbuhkan rasa kesabaran di hati kita. Karena puasa itu Pak mengandung 3 kesabaran.
Yang pertama, sabar di atas ketaatan. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Taat, kita harus sabar ketika berpuasa, karena itu ketaatan kita kepada Allah. Kita pun harus sabar meninggalkan maksiat, karena itu bisa merusak ibadah kita. Kata Rasulullah, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih." Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus-menerus mengamalkannya, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak membutuhkan puasa dia. Kita sabar untuk meninggalkan maksiat. Kita pun juga sabar dengan lapar dan dahaga. Ketika kita menahan haus, ketika kita menahan lapar, Allah ingin sabarkan kita dalam menghadapi musibah-musibah yang menimpa. Subhanallah, kesabaran itu adalah inti daripada puasa. Dan kesabaran itu adalah merupakan modal keimanan. Kata Ali bin Abi Thalib, "As-sabru fil iman bimanzilatir ra'si fil badan." Sabar dalam iman itu seperti kepala untuk badan. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, demikian pula iman tidak akan hidup tanpa kesabaran. Kita sholat butuh sabar, Pak. Kita zakat butuh sabar, Pak. Semua perintah Allah beban butuh kesabaran. Semua maksiat-maksiat yang Allah larang butuh kesabaran. Makanya Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaran kalian, dan jagalah di tapal batas agar kalian beruntung. Rupanya dengan bulan Ramadan itu Allah ingin mendidik kesabaran kita. Maka dari itulah kita berharap setelah bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang berjiwa sabar. Sabar untuk menaati Allah, sabar untuk meninggalkan maksiat, dan sabar ketika musibah-musibah itu menimpa kehidupan kita. Apalagi Pak, yang namanya orang yang beriman tidak pernah sepi dari ujian. Siapa saja yang mengatakan saya beriman pasti diuji oleh Allah. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Tidak mungkin. Kita beriman kepada Allah bukan untuk menghindari ujian. Kita beribadah kepada Allah bukan untuk menghindari ujian, karena ujian pasti datang menerpa kehidupan. Ujian itu untuk menyaring keimanan-keimanan kita. Allah berfirman, "Walaqad fatanna alladziina min qablihim, fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami mengetahui siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta imannya. Nah, dengan puasa Ramadan Allah ingin supaya kita dididik kesabaran kita. Sabar untuk meninggalkan maksiat, sabar untuk menaati perintah Allah, sabar juga untuk menghadapi musibah demi musibah. Pelajaran yang agung Bapak sekalian. Adakah yang lebih indah dari kesabaran? Adakah yang lebih baik dari kesabaran? Tidak ada. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'an minas sabar." Tidaklah seseorang diberikan oleh Allah pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Pemberian Allah yang paling baik yang Allah hadiahkan kepada seorang hamba adalah sabar. Pemberian Allah yang paling luas yang Allah berikan kepada kita adalah sabar. Makanya subhanallah, kenapa para nabi yang 5 itu disebut dengan ulul azmi minar rusul? Mereka para rasul pilihan.
Mereka 5 rasul yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah. Siapa dia? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka disebut dengan ulul azm. Kata para ulama karena kesabaran mereka luar biasa. Kesabaran dalam menjalani perintah Allah, menyampaikan risalah. Ikhwatul iman, azakumullah wa iyyakum. Ini yang diinginkan dari bulan Ramadan. Dilatih kesabaran kita. Dilatih kesabaran kita. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita petik dari bulan Ramadan, dilatih keikhlasan kita dan kejujuran keimanan kita. Ketika Bapak sendiri, tidak ada orang, di depan Bapak ada makanan enak, kira-kira Bapak berani tidak Pak untuk membatalkan puasa Bapak? Tidak berani. Kenapa Bapak tidak berani? Ya, saya nggak mau batal lah. Saya takut Allah mengadab saya. Masya Allah. Bapak jujur dalam beriman kepada Allah. Bapak takut kepada Allah ketika Bapak sendirian. Tidak ada orang yang tahu. Padahal Bapak bisa saja mengambil makanan itu, makan, setelah itu pura-pura puasa lagi, iya kan? Tapi kenapa Bapak tidak berani? Jawabnya karena Bapak beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Ini Pak yang sangat kita butuhkan. Takut kepada Allah di saat sendirian. Banyak orang yang takut di saat di hadapan orang banyak. Ketika di hadapan orang terlihat dia takut. Ketika di hadapan orang dia tinggalkan maksiat. Ketika di hadapan orang terlihat dia taat. Tapi ketika dia sendirian menjadi orang yang tidak takut kepada Allah. Sementara yang Allah puji dari orang-orang yang takut itu adalah ketika takut sendirian. Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di saat sendirian, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Di bulan Ramadan, walaupun kita sendirian, tidak ada yang tahu makanan di depan kita, tapi kita tetap tidak berani untuk makan karena kita takut kepada Allah, karena kita yakin Allah melihat kita. Nah, ya, manusia tidak ada yang melihat, tapi Allah yang melihat kita. Coba setelah Ramadan kita seperti itu. Tidak ada orang yang tahu di depan Bapak uang. Bapak bisa saja korupsi, tapi Bapak yakin Allah tahu. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang tahu Bapak berada di kamar sendirian. Sementara di HP Bapak bisa saja Bapak membuka film-film porno, melihat aurat-aurat yang diharamkan. Tapi ketika yakin Allah Maha tahu, Allah melihat saya takut kepada Allah. Luar biasa. Itu pendidikan yang Allah inginkan dari bulan Ramadan, Bapak sekalian. Itulah hakikat kejujuran iman, Pak. Kejujuran iman kita ini diminta, Pak. Ketika kita berkata saya beriman, sudah jujurkah keimanan kita kepada Allah? Ataukah iman itu hanya sebatas di lisan-lisan kita? Jangan. Maka dari itulah dengan puasa kejujuran kita diuji oleh Allah. Dengan puasa keikhlasan kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak berpuasa tidak mengharapkan uang. Bapak berpuasa tidak mengharapkan kedudukan. Tapi Bapak berpuasa sebulan penuh. Yang Bapak harapkan hanya keridhaan Allah semata. Masya Allah, itulah keikhlasan. Maka dilatih keikhlasan kita, mengharapkan wajah Allah semata. Tidak mengharapkan kehidupan dunia sedikit pun juga. Dunia sementara. Oleh karena itulah Pak, puasa memberikan dampak yang sangat positif bagi hati kita. Makanya orang yang berpuasa lebih condong kepada ketaatan daripada kepada maksiat. Lihat saja, ketika Bapak berpuasa, keinginan untuk berbuat maksiat lemah, tapi keinginan untuk berbuat taat kuat, insya Allah.
Lihat saja, ketika bapak berpuasa dan ibu-ibu berpuasa, hati kita terkadang lembut dan mudah menangis. Ketika kita berpuasa, bapak sekalian, Allah bukakan terkadang pemahaman-pemahaman yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang kenyang. Makanya subhanallah bapak sekalian, indah puasa itu sebetulnya. Walaupun berat, tapi itu manfaat untuk kita. Manfaat buat kehidupan kita bapak sekalian. Tahukah bapak dan ibu, pintu kebaikan itu ada 3 kata Rasulullah. Kata Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Ala adulluka bi abwabil khair?" Hai Mu'adz, maukah aku beritahukan kepada kamu pintu-pintu kebaikan? Kata Mu'adz bin Jabal, "Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "As-shaumu junnah wa shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar wa salatul rajul fi jawfil lail." Puasa itu perisai, dan sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana sebagaimana air memadamkan api, dan sholat seseorang di waktu malam. Perhatikan Pak, Rasulullah mengatakan bahwa pintu kebaikan ada 3. Yang pertama apa? Puasa. Yang kedua apa? Sedekah. Yang ketiga apa? Sholat malam. Kenapa disebut dengan pintu kebaikan Pak? Karena 3 ibadah ini membuka pintu ketaatan yang lainnya. Dan ternyata di bulan Ramadan 3 pintu kebaikan ini ada. Iya tidak? Puasa, setiap hari kita puasa di bulan Ramadan. Sholat malam, sholat taraweh setiap malam, alhamdulillah. Sedekah dianjurkan di bulan Ramadan. Kata Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi kapan? Di bulan Ramadan, di saat bertemu dengan malaikat Jibril. Ternyata frekuensi infak dan sedekah Rasulullah meningkat di bulan Ramadan. Mengapa? Supaya terkumpul pada kita 3 pintu kebaikan tadi. Yang pertama apa? Saum, puasa. Yang kedua, sholat malam. Yang ketiga, sedekah. Apalagi puasa dan sedekah apabila digabungkan Pak, memberikan kekuatan dahsyat, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab. Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, ketika menyebutkan kenapa Rasulullah SAW lebih meningkat sedekahnya di bulan Ramadan dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Kata beliau, di antara hikmahnya yang disebutkan dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Kata Rasulullah, as-shaumu junnah, puasa perisai dari api neraka, sedangkan sedekah pemadam dosa. Bayangkan kalau Bapak berada di sebuah kebakaran, Bapak hanya punya perisai tapi tidak punya pemadam. Mungkin Bapak masih terbakar. Atau Bapak hanya punya pemadam tapi tidak punya perisai, masih kena api Pak. Tapi Bapak punya perisai, Bapak punya pemadam, maka ini dahsyat untuk memadamkan api neraka. Sungguh sangat sepadan sekali di saat puasa kita banyak sedekah agar terpenuhi pada kita 2 senjata menghadapi api neraka, perisai dan pemadam. Ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Di bulan Ramadan seakan Allah ingin melatih jiwa kedermawanan kita. Seakan kita ini ditumbuhkan oleh Allah rasa dermawan untuk berinfak. Karena orang-orang yang hatinya dermawan itu adalah orang yang paling bahagia di dunia. Kata Ibnu Qayyim, di antara sebab bahagianya hati seorang hamba adalah infak dan sedekah. Orang yang hatinya dermawan
itu hatinya paling lebar di dunia. Makanya dalam riwayat Muslim Rasulullah memberikan perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang dermawan seperti orang laki-laki yang memakai baju besi. Adapun orang dermawan, ketika ia berinfak bajunya semakin lebar. Adapun orang yang pelit, ketika ia hendak berinfak baju besinya semakin sempit sehingga menyesak di dada. Bapak dan Ibu sekalian, indah sekali bulan Ramadan. Hari-hari kita tak lepas dari ibadah. Di waktu siang, ibadah puasa yang kita lakukan. Di waktu malam, sholat tarawih. Kita pun juga berbuka puasa, sahur, Masya Allah. Sehingga kita dilatih untuk terus berada di atas ibadah dan ibadah dan ibadah. Merealisasikan firman Allah dalam surat Al-Nashrah. Allah berfirman, "Fa'idza faragta fansab." Fa'idza faragta fansab. Kebanyakan ulama tafsir mengatakan artinya, kalau kamu telah selesai dari suatu ibadah, maka berdirilah untuk melaksanakan ibadah yang lain. Kalau kamu habis sholat, maka berzikirlah. Demikianlah seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, hendaknya kita berpindah dari satu ibadah kepada ibadah berikutnya. Demikian di bulan Ramadan, setelah kita puasa Ramadan, kita berpindah kepada ibadah berbuka puasa. Berbuka puasa ibadah. Kemudian kita pergi ke masjid, sholat tarawih. Alhamdulillah. Setelah sholat tarawih, kita pun tadarus baca Al-Quran, ibadah. Kita pun tidur lelah untuk mempersiapkan besok hari menjadi ibadah. Kemudian sahur, ibadah. Mulailah kita berpuasa lagi, ibadah. Sehingga hari-hari kita selalu berpindah dari satu ibadah ke ibadah berikutnya. Masya Allah, indah Pak. Makanya seorang mukmin itu gembira ketika ia bisa menaati Allah. Kata Rasulullah, "Man sarrathu hasanatuhu wa asa'athu sayi'atuhu fahuwa mu'min." Siapa yang merasa bergembira dengan ketaatannya dan merasa sedih dengan perbuatan salahnya, maka itu tandanya ia seorang mukmin. Mukmin itu bergembira dengan ketaatan. Dan memang bergembira dengan ketaatan lebih berhak. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Ya, kita gembira dengan ketaatan. Alhamdulillah, bapak-bapak di sini bisa duduk di majlis taklim, majlis yang dihadiri malaikat. Bergembira, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Saya masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat di masjid berjamaah. Alhamdulillah, Pak. Itu yang kita harapkan, supaya kita terbiasa di atas ketaatan. Lalu kita pun meninggal dunia di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di bulan Ramadan kemarin Allah menerima amal ibadah kita. Semoga kita dikeluarkan dari bulan Ramadan dalam keadaan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, dan kita kembali membuka tanya jawab. Saya ingin bertanya mengenai kisah Nabi Muhammad SAW yang pernah bermuka masam ketika berjumpa orang yang buta. Bagaimana Allah memandang hal tersebut? Ayatnya saya kira sudah tahu semua ya. Allah berfirman, "Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka." Allah berfirman, "Abasa wa tawalla." Nabi Muhammad
berpaling dan bermuka masam dan berpaling, hanya karena datang kepadanya orang yang buta. Di sini Allah ingin memberikan pelajaran kepada Rasulullah, di mana Rasulullah sibuk mendakwahi para pemuka Quraisy, di mana para pemuka Quraisy itu mereka berpaling dari dakwah. Lalu datanglah orang buta dan ingin diajarkan oleh Rasulullah tentang Islam. Namun Rasulullah malah bermuka masam, berpaling dari orang buta itu karena mengharapkan keislaman orang-orang pemuka Quraisy. Seakan-akan Allah ingin memberikan pelajaran kepada Rasulullah. Ya, wahai Muhammad, hendaklah kamu dahulukan orang yang menginginkan hidayah daripada orang yang tidak menginginkan hidayah. Walaupun dia orang buta, dia tidak punya kedudukan, jangan diremehkan. Dia ingin dapat hidayah, dia ingin masuk surga, ajarkan dia. Itu lebih kita utamakan daripada orang-orang walaupun dia pemuka, walaupun dia punya kedudukan, tapi dia tidak menginginkan hidayah. Tidak, tetap kita dakwahi mereka, tapi kita utamakan yang menginginkan hidayah. Pelajaran buat kita. Juga sebagai pelajaran untuk Rasulullah, jangan meremehkan siapapun juga, walaupun dia orang yang tidak punya kedudukan, walaupun dia orang buta, jangan diremehkan, jangan diremehkan. Seorang dai tidak boleh meremehkan siapapun. Ya. Walaupun dia orang miskin, dia datang ingin diajarkan ilmu, ajarkan bila ia punya waktu. Ajarkan. Karena ilmu itu anugerah dari Allah yang merupakan amanah yang harus disampaikan kepada apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Maka ini juga pelajaran untuk kita Bapak sekalian. Ya, untuk terus mendakwahkan manusia dengan sabar, dengan santun, dengan penuh ketawaduan, dan kita lebih mendahulukan orang-orang yang mengharapkan hidayah dan menginginkan hidayah. Apa hukumnya jimat yang dibalut dengan ayat Al-Quran? Ini namanya memperolok ayat Al-Quran, Pak. Karena jimat itu jelas syirik. Bukan dalam hadis Rasulullah SAW melihat seorang sahabat di tangannya ada sejenis jimat. Kata Rasulullah, "Mahati, apa ini?" Kata orang ini, "Minan wahidah, termasuk jimat ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Inzibha, cabut. Fa innaka in mutta wa hiya 'alaika lan tuflih abada." Sebab kalau kamu mati, meninggal dunia dalam keadaan kamu memakai jimat, kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Karena kesyirikan. Ada apa kemudian jimat dibungkus oleh Al-Quran? Ini kurang ajar namanya, Pak. Ya. Ini namanya memperolok ayat-ayat Al-Quran. Apa hubungannya Ustadz takwa dengan menahan makan, minum, dan hawa nafsu dalam bulan Ramadan? Sangat erat sekali Pak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menganjurkan umatnya agar jangan selalu kenyang. Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya selalu kenyang. Kata Rasulullah apa? Ya. Kata beliau, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batni." Tidaklah anak Adam itu manusia memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Bihasbi ibni Adam luqaimat yuqimna sulbah. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. Fa in kana la budda, tapi kalau dia harus makan juga, fathuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Maka jadikan sepertiganya untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Jangan buat semuanya makanan. Dan subhanallah, di dunia barat semua para ahli kesehatan mengatakan itu cara makan yang paling sehat. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah
dan jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Ya. Kata Rasulullah, atwalun nasi ju'an yaumal qiyamah aktsaruhum syaba'an fid dunya. Orang yang paling panjang laparnya di hari kiamat adalah yang paling banyak kenyangnya di dunia. Kita semakin banyak kenyang di dunia, semakin lapar di akhirat, Pak. Dan semakin kita ini banyak lapar di dunia, kita akan semakin kenyang di akhirat. Berarti dengan cara apa? Berpuasa. Apa hubungannya takwa dengan puasa? Erat sekali, karena sudah saya sebutkan tadi, puasa itu bisa menimbulkan sifat-sifat yang baik. Orang yang berpuasa akan lebih banyak condong kepada ketaatan dibandingkan dengan kemaksiatan. Orang yang berpuasa dilatih kesabarannya, hatinya semakin lembut, sehingga semakin terdidik jiwanya untuk menaati Allah. Makanya lihat dan rasakan sendiri oleh antum di saat antum berpuasa dengan antum tidak berpuasa, jauh berbeda. Iya. Apa beda sunat dengan sunnah? Kalau orang Indonesia sunat itu ya sunatan, ya. Kalau sunnah ya itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kalau yang kita pahami yang sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Namun sunnah kalau kita perhatikan maknanya sebetulnya lebih umum dari itu, Pak. Sunnah secara bahasa artinya tata cara. Adapun secara istilah, sunnah itu artinya semua yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya itu disebut sunnah. Nah, ketika muncul ilmu-ilmu seperti ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu hadis, ilmu akidah, setiap ilmu mendefinisikan sunnah sesuai dengan ilmu masing-masing. Menurut ilmu fikih, yaitu yang sudah saya sebutkan. Kata Imam Al-Juwayni dalam kitab Al-Waraqat, sunnah itu artinya sama dengan mustahab, yaitu dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Itu menurut ilmu usul fikih dan fikih. Menurut ilmu hadis, sunnah artinya yang berasal dari Nabi berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat baik akhlak maupun fisik. Ya. Jadi masing-masing ilmu mendefinisikan sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Tapi secara umum sunnah itu adalah semua yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Al-Quran dan Sunnah. Ya. Mohon beri nasihat kepada para remaja yang seringkali tidak menjaga batasan terhadap temannya yang berlawanan jenis, yang itulah Pak korban-korban media. Pemuda-pemudi berikhtilat, campur baur, padahal kata Rasulullah SAW, tidaklah laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya berdua-duaan kecuali yang ketiganya setan. Juga Rasulullah SAW sabda, la an yut'ana ra'su ahadikum bihadidah, lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan besi daripada dia memegang yang wanita yang bukan mahramnya. Ya. Maka dari itu kewajiban orang tua, bapak, ibu yang punya putra putri remaja, ajarkan kepada mereka siapa mahram kamu, siapa yang bukan mahram. Bagaimana pergaulan laki-laki dan wanita yang sesuai dengan Islam dan syariat kita. Supaya apa? Supaya mereka terbimbing, Pak. Tapi itulah, Pak, karena media sering nonton televisi, sinetron dan yang lainnya, rusak pemikiran mereka itu. Iya, cuci otaknya.
Ustaz, ketika kita mengamalkan sunnah berjenggot, ya, memakai celana di atas mata kaki, kita sering diejek, Ustaz. Apa tanggapan kita? Nggak usah tanggapin, Pak, sabar aja. Oh, Bapak sudah dapat pahala kok. Yang mengejek dapat dosa. Jadi Bapak sabar saja. Kalau bisa Bapak jelaskan kepada mereka, ini kan sunnah Nabi. Kalau kamu mengejek orang yang berjenggot, kamu sama saja mengejek Rasulullah. Rasul juga berjenggot. Kalau kamu mengejek orang yang memakai kain di atas mata kaki, sama saja mengejek Rasulullah. Ya, karena Rasulullah SAW yang menganjurkan untuk memakai kain di atas mata kaki dalam hadis-hadis yang banyak. Ya, maka dari itu terkadang kita suka terpancing oleh emosi. Nggak usah terpancing, Pak. Allah mengatakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Hamba-hamba Ar-Rahman yang disayangi Allah itu siapa? Yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan penuh ketawaduan, rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil itu mengajak mereka berbicara, mereka jawab dengan ucapan yang selamat. Udah, nggak apa-apa. Saya punya teman, Pak, dia pakai celana di atas mata kaki karena ingin mengamalkan sunnah Rasul. Tahu ada orang yang ngejek, Pak, banjir. Pokoknya yang ngejek itu pakai celana pendek. Kata teman saya, itu banjirnya lebih dalam. Kita ini bingung ya. Orang yang pakai celana jelas kelihatan auratnya nggak diejek, dibiarkan. Orang yang ingin mengamalkan sunnah Rasul malah diejek. Ya itulah fenomena kita. Habis terkadang juga ya malah dijadikan simbol teroris lagi, Pak. Awas, berjenggot, cingkrang, tandanya teroris. La ilaha illallah. Rasulullah yang mengajarkan masa teroris. Itu kan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita memiliki saudara atau tetangga yang terkena musibah, sementara ia non-muslim, apa yang kita lakukan? Ya, kalau memang dia terkena musibah dan dia seorang non-muslim, bantulah dia. Mudah-mudahan dengan kita membantu, dia mau tertarik kepada Islam. Ya, mudah-mudahan. Kata Rasulullah, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Pada setiap yang mempunyai jiwa itu ada pahala padanya. Maka kalau kita membantu, walaupun dia non muslim dan dia terkena musibah, kita bantu dia, kita dapat pahala di sisi Allah. Dan itu juga sebagai sebuah cara dakwah kita kepada mereka. Di Jawa sana, Pak, banyak orang-orang muslim yang masuk Kristen, Nasrani karena mereka miskin. Sudah gitu orang Nasrani datang membawa bantuan, dibantu, dibiayai, dikasih makan. Akhirnya apa? Sudah imannya lemah, hartanya juga lemah. Akhirnya apa? Mudah untuk menukar keimanan. Maka kita tidak ingin seperti itu. Kita bantu mereka, tujuannya supaya dia mau masuk Islam. Rasulullah SAW dahulu memberikan orang-orang yang non-muslim harta yang banyak dengan harapan dia masuk Islam. Itu disebut dengan mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang diharapkan keislamannya. Iya. Baik, sudah masuk Isya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat Bapak sekalian, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.